Lu pernah nggak sih ngerasa uang saku habis cuma buat beli kopi atau jajan nggak jelas? Tiba-tiba udah akhir bulan, lu malah terjebak utang. Jangan sampai kejadian itu terus-terusan ya. Gue punya cara pintar buat atur keuangan mahasiswa biar nggak terjebak utang. Mari kita bahas. Jadi, buat lo yang masih bingung gimana cara ngatur keuangan, langkah pertama yang paling penting adalah bikin anggaran, atau biasa kita sebut dengan budgeting. Ini tuh kunci banget buat lo biar nggak terjebak dalam masalah keuangan, terutama buat lo yang masih mahasiswa. Pertama-tama, lo harus tahu dulu nih, berapa sih pendapatan lo setiap bulan? Pendapatan bisa datang dari mana aja, bisa dari uang saku orang tua, kerja sampingan, atau mungkin beasiswa. Tapi yang paling penting adalah, lo harus tahu jumlah pemasukan lo setiap bulan. Jadi, mulai catat deh pemasukan lo di bulan itu. Misalnya, kalau lo dapat uang saku 1 juta per bulan, ya udah tulis aja itu. Jangan sampai lo mikir, udahlah, gue inget lah berapa uang masuknya. Karena kebanyakan orang malah kelupaan detail-detail kecil gitu, akhirnya pengeluaran jadi berantakan. Setelah lo tahu berapa pemasukan lo, sekarang waktunya lo ngatur pengeluaran. Nah, pengeluaran ini juga harus lo pisah-pisah, jangan asal ngeluarin duit buat apa aja. Yang pertama, lo pisah antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu jelas kayak uang buat makan, biaya kuliah, transportasi, dan lainnya yang memang lo butuhin buat hidup dan kegiatan kuliah lo. Sedangkan keinginan itu misalnya lo pengen beli baju baru, nongkrong terus beli kopi, atau beli gadget yang lagi tren. Yang penting, lo harus bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan. Nggak ada salahnya sih kalau lo ngeluarin uang buat hal-hal yang lo suka. Tapi kalau itu terus-terusan, lama-lama bisa bikin kantong bolong. Gue saranin lo harus buat kategori keinginan ini dengan bijak. Misalnya, lo boleh jajan sebulan sekali, tapi jangan tiap hari. Lo bisa atur sendiri, yang penting harus ada limitnya. Nah setelah itu, lo tentuin deh berapa persen dari pemasukan lo yang lo alokasikan buat kebutuhan dan keinginan ini. Sebagai contoh, lo bisa atur sekitar 60% untuk kebutuhan lo, 20% buat tabungan atau dana darurat, dan 20% sisanya buat keinginan. Tentunya, persentase ini bisa lo sesuaikan sama kondisi lo masing-masing. Kalau lo merasa butuh lebih banyak buat kebutuhan, ya nggak masalah. Tapi jangan sampai bagian keinginan jadi kebanyakan. Tapi, jangan lupa juga untuk masukin pos buat dana darurat di anggaran lo. Dana darurat itu penting banget karena hidup nggak bisa ditebak kan? Bisa aja tiba-tiba ada kebutuhan mendesak yang nggak lo rencanain sebelumnya. Kayak misalnya sakit atau harus bayar denda kuliah. Nah, supaya nggak kebingungan dan harus ngutang, lo harus nyiapin dana darurat itu. Bisa mulai dari 10% dulu, dan kalau lo udah bisa nabung lebih, coba tambah sedikit. Terus lo juga harus pertimbangin soal pengeluaran yang bisa dihemat. Misalnya, daripada lo selalu makan di luar atau jajan, coba sesekali masak sendiri di rumah. Memang agak ribet sih, tapi kalau dihitung-hitung, lo bisa hemat banyak dari situ. Ini cuma contoh aja. Lo bisa cari cara lain untuk irit tanpa ngerasa kekurangan. Selanjutnya, lo harus siapin juga rencana cadangan. Mungkin ada bulan-bulan di mana pengeluaran lo lebih besar dari biasanya. Misalnya lo harus beli buku kuliah atau ada kegiatan kampus yang butuh biaya lebih. Nah, buat hal-hal kayak gini, lo bisa siapin buffer atau cadangan di anggaran lo. Jadi, kalau ada pengeluaran tak terduga, lo nggak panik dan tetap bisa mengelola keuangan dengan baik. Terakhir, penting banget buat lo evaluasi anggaran lo tiap bulan. Lo bisa cek apakah lo udah sesuai dengan anggaran yang lo buat atau enggak. Misalnya, bulan ini lo ternyata lebih banyak ngeluarin duit buat jajan. Nah, itu harus jadi bahan evaluasi buat bulan berikutnya. Dengan begitu, lo bisa belajar dari bulan sebelumnya dan makin bisa kontrol pengeluaran lo. Jangan takut buat ubah anggaran lo kalau ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan. Anggaran itu fleksibel, yang penting bisa bantu lo hidup hemat dan terhindar dari utang. Jadi gini, setelah lo bisa bikin anggaran dan mulai ngatur pengeluaran, sekarang saatnya lo mulai ngebangun kebiasaan menabung. Mungkin bagi beberapa orang menabung itu bisa kelihatan susah, apalagi kalau duit saku atau penghasilan lo nggak terlalu banyak. Tapi sebenarnya menabung itu bukan soal seberapa besar uang yang lo punya, tapi lebih ke seberapa konsisten lo dalam menabung. Langkah pertama buat menabung itu sebenarnya gampang banget, yaitu lo harus punya tujuan. Lo mau menabung buat apa sih? Bisa aja tujuan lo buat liburan, beli gadget baru, atau bahkan buat dana darurat. Menentukan tujuan yang jelas itu penting banget,
Karena kalau lu nggak punya tujuan, lu bakal lebih gampang nyerah. Atau malah jadi nggak punya motivasi buat nabung. Misalnya gini, lu pengen nabung buat dana darurat. Nah, lu bisa mulai dengan target berapa banyak uang yang lu butuhkan untuk dana darurat ini. Idealnya, dana darurat itu sekitar 3-6 bulan dari total pengeluaran bulanan lu. Jadi kalau misalnya lu ngabisin sekitar 2 juta per bulan, berarti lu harus punya dana darurat sekitar 6 juta sampai 12 juta. Jangan khawatir, lu nggak harus langsung dapetin semuanya dalam semalam. Yang penting lu mulai dari sekarang, walaupun sedikit. Nah, lu juga bisa mulai menabung dengan jumlah yang nggak terlalu besar. Misalnya, lu mulai dari 10% aja dari pemasukan lu. Jadi kalau lu dapet uang saku 1 juta per bulan, lu bisa mulai nabung sekitar 100 ribu. Gue tahu angka 100 ribu itu kelihatannya kecil banget, tapi yang penting adalah konsistensi. Seiring berjalannya waktu, kalau lu bisa tetap nabung tiap bulan, lama-lama jumlahnya bakal makin gede. Selanjutnya, coba lu otomatisasi tabungan lu. Kalau lu kesulitan untuk nabung setiap bulan, lu bisa coba atur supaya sebagian dari uang yang lu terima langsung ditransfer ke rekening tabungan begitu lu dapet duit. Misalnya, lu terima duit saku atau gaji langsung deh, setel transfer otomatis ke rekening tabungan lu. Jadi lu nggak perlu repot-repot lagi mikirin, mau nabung nggak ya bulan ini? Dengan sistem otomatis gini, lu bisa ngebangun kebiasaan nabung tanpa harus mikir panjang. Selain itu, lu juga bisa coba buat tabungan di bank yang ada bunga, atau pilih instrumen investasi yang relatif aman, kayak reksadana pasar uang. Ini bisa jadi cara buat uang lu berkembang lebih cepat daripada cuma ditaruh di rekening tabungan biasa. Tapi ya, lu harus tetap hati-hati juga dalam memilih investasi, karena nggak semua investasi itu aman. Cari yang sesuai dengan profil resiko lo dan yang lo merasa nyaman untuk investasikan. Sekarang, yang nggak kalah penting adalah dana darurat. Dana darurat ini beda banget dari tabungan biasa. Kalau tabungan itu biasanya dipakai buat tujuan jangka panjang seperti beli barang atau liburan. Dana darurat itu harus lo siapkan buat keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Seperti kalau lo sakit, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau harus bayar biaya kuliah yang nggak terduga. Intinya, dana darurat ini bakal jadi penyelamat lo di saat-saat lo butuh uang cepat dan nggak punya penghasilan. Sebagai aturan umum dana darurat, itu harus bisa menutupi biaya hidup lo selama 3-6 bulan. Jadi, misalnya lo biasa ngabisin 2 juta per bulan buat hidup, lo harus punya setidaknya 6 juta sampai 12 juta di dana darurat lo. Tapi, kalau lo merasa itu terlalu berat, mulai dulu dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, coba nabung buat dana darurat 1 juta dulu dan setelah itu baru naikin secara perlahan. Jangan lupa juga dana darurat ini jangan dipakai untuk hal-hal yang nggak mendesak. Lu harus benar-benar mikir 2 kali sebelum ngambil uang dari dana darurat, karena itu cuma buat keadaan darurat aja. Kalau lu pakai dana darurat buat beli barang yang lu nggak perlu banget, lu justru bakal kesulitan ketika benar-benar butuh uang untuk keadaan yang darurat. Gue juga saranin buat punya rekening terpisah untuk dana darurat. Jadi, lu punya rekening khusus buat itu, yang lu nggak bakal tergoda buat ambil uangnya untuk hal lain. Ini bakal ngebantu banget supaya lu nggak salah pakai uang yang sebenarnya lu butuhin buat kondisi mendesak nanti. Intinya, menabung dan membangun dana darurat itu adalah soal kebiasaan. Semakin lu sering menabung, semakin lu terbiasa dan lama-lama ini bakal jadi bagian dari hidup lu. Yang penting, jangan pernah merasa menabung itu susah. Kalau lu konsisten, lu bakal lihat hasilnya seiring berjalannya waktu. Lu pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya kartu kredit kan? Alat pembayaran yang kelihatannya praktis banget bisa dipakai buat beli barang atau jasa kapan aja, bahkan tanpa harus bawa uang tunai. Tapi nih, walaupun kelihatannya nyaman, kartu kredit bisa jadi jebakan kalau lu nggak pinter-pinter ngelola. Jadi, penting banget buat lu tahu gimana cara pakai kartu kredit dengan bijak, supaya nggak terjebak dalam utang konsumtif yang bikin pusing kepala. Pertama-tama, lu harus ngerti dulu nih, kartu kredit itu bukan uang lu sendiri. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh bank, yang artinya lu harus bayar kembali uang yang lu pakai ditambah bunga. Kalau lu bayar tagihannya tepat waktu dan penuh nggak masalah. Tapi kalau lu telat bayar atau cuma bayar cicilan minimumnya, nah, itu yang bisa bikin utang lu numpuk. Jadi, lu harus paham banget sama bunga yang dikenakan oleh kartu kredit. Biasanya, bunga kartu kredit itu cukup tinggi, bisa sampai 3% per bulan, atau lebih tergantung kartu yang lu punya. Itu artinya, kalau lu nggak bayar lunas utang, lu bisa berkembang dengan sangat cepat. Contoh gampangnya,
Misalnya lu punya utang 1 juta dan lu cuma bayar cicilan, minimum bisa jadi dalam beberapa bulan utang lu malah jadi lebih besar. Bukan cuma itu, lu juga bakal kena denda atau biaya tambahan lainnya yang makin nambah beban lu. Nah, buat lu yang sering merasa, nanti aja deh bayar, atau gue bayar minimum dulu, nggak masalah. Lu harus mulai berhati-hati. Sebenarnya, bayar minimum itu hanya bikin lu lebih lama dalam melunasi utang. Makanya, sebisa mungkin, lu harus bayar tagihan kartu kredit lu penuh setiap bulan. Kalau lu nggak bisa bayar full, coba deh kurangi pengeluaran lu supaya bisa nyicil utang yang tertunda. Jangan biarkan tagihan menumpuk, karena semakin lama utang itu berjalan semakin besar pula jumlah yang lu harus bayar. Selain itu, lu harus hati-hati sama yang namanya utang konsumtif. Utang konsumtif itu utang yang lu ambil untuk beli barang atau pengalaman yang nggak benar-benar lu butuhin. Misalnya, beli gadget terbaru yang sebenarnya lu masih bisa pakai gadget lama. Atau mungkin lu ngeluarin duit buat liburan yang sebenarnya lu nggak perlu banget waktu itu. Utang kayak gini bukan cuma nggak produktif, tapi juga bikin lu semakin terperangkap dalam gaya hidup konsumtif yang nggak ada habisnya. Gue ngerti banget sih, kalau ada barang atau pengalaman yang pengen lu punya atau rasain, itu wajar banget. Tapi, lu harus belajar untuk bedain mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma keinginan sesaat. Jadi, sebelum lu pakai kartu kredit buat beli barang yang lu pengen, coba tanya sama diri lu sendiri. Apakah ini benar-benar perlu? Atau ini cuma kepengen aja? Kalau lu merasa itu cuma keinginan, coba tunda dulu dan pikirin lagi. Sebagai contoh, kalau lu pengen beli smartphone baru yang harganya lumayan mahal, coba pikirin dulu, apakah smartphone lama lu masih bisa dipakai dengan baik? Atau lu cuma mau yang baru karena pengen gaya-gayaan? Kalau lu ngerasa itu cuma keinginan semata, lebih baik tunda dulu dan cari cara lain supaya bisa beli barang itu tanpa ngutang. Mungkin lu bisa menabung sedikit-sedikit sampai cukup, atau cari alternatif barang yang lebih terjangkau. Selain itu, cara bijak lainnya adalah dengan ngebatasi jumlah penggunaan kartu kredit. Kalau lu punya lebih dari 1 kartu kredit, coba atur mana kartu yang lu pakai untuk kebutuhan penting aja. Jangan sampai lu pakai kartu kredit cuma buat beli barang-barang yang lu nggak butuhin. Kalau bisa, 1 kartu kredit aja cukup, dan pastiin lu ngerti betul dengan bunga dan batasan yang dikenakan oleh kartu itu. Penting juga untuk lu paham soal limit kartu kredit. Jangan sampai lu kegoda buat ngeluarin uang lebih dari yang lu mampu bayar. Misalnya, kalau limit kartu kredit lu 5 juta, tapi lu cuma mampu bayar 1 juta setiap bulan, maka usahakan lu nggak pakai lebih dari 1 juta. Kalau lu terus-terusan ngeluarin duit lebih dari kemampuan utang, lu bakal makin nambah dan akhirnya susah banget untuk dilunasi. Salah satu cara lain buat hindarin utang konsumtif adalah dengan memilih pembayaran yang lebih realistis. Kalau lu pengen beli barang mahal, seperti misalnya laptop atau gadget, lu bisa pilih cara pembayaran cicilan tetap yang bunganya lebih rendah, atau bahkan tanpa bunga. Beberapa toko atau penyedia jasa juga sering ngasih promo cicilan dengan bunga 0% yang bisa membantu lu beli barang tanpa harus terjebak dalam bunga tinggi kartu kredit. Dan yang terakhir, jangan ragu buat cari bantuan kalau lu merasa utang udah mulai nggak terkendali. Kalau lu udah terjebak dalam utang kartu kredit yang numpuk, coba cari solusi dari bank atau lembaga keuangan. Mereka biasanya punya program restrukturisasi utang atau cara lain buat bantu lu keluar dari masalah keuangan. Jadi, jangan nunggu sampai semuanya makin parah dan makin susah buat keluar dari utang. Intinya, kartu kredit itu bisa jadi alat yang sangat berguna kalau lu pakai dengan bijak. Tapi, kalau lu nggak hati-hati, bisa-bisa lu terjebak dalam utang konsumtif yang bikin lu stres dan kesulitan finansial. Jadi, mulai sekarang coba deh pakai kartu kredit hanya untuk hal-hal yang penting, dan pastiin lo selalu bayar tagihan tepat waktu. Dengan begitu, lo bisa hidup tenang tanpa beban utang. Jadi, itu dia guys, 3 cara pintar buat atur uang supaya lo nggak terjebak utang. Kalau lo mulai sekarang, pasti keuangan lo bakal lebih terkontrol, dan lo bisa fokus kuliah tanpa mikirin utang. Jangan lupa, kalau lo suka video ini, klik like, share ke teman-teman lo yang juga butuh tips ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. See you in the next video, and stay smart with your money.